Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Misteri Arwah Istriku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nar lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Marni masih berpikir tentang penawaran itu. Kemarahannya memang sudah memuncak. Dia tidak bisa berpikir jernih saat ini, kecuali hanya ingin membalas sakit hatinya. Marni memang selalu berpikir instan dan tidak bisa berpikir lebih jauh. Baik, aku setuju. Ayo, sekarang ke rumah kamu. Kita siapkan rencana kita. Tapi sebelumnya, aku minta bayaran di awal dulu. Ridwan menutupi wajah Marni dengan penutup wajah, lalu menarik wanita itu berlari menuju rumah Fahmi lewat jalan pintas. Mereka berdua berjalan mengendap membuka gudang belakang rumah. Sepertinya Ridwan tahu betul jalan menuju rumah Fahmi. Padahal Marni selama tinggal di rumah itu tidak pernah tahu jalan lain selain jalan depan. Masuk ke gudang itu saja dia tidak pernah mau. Tapi Ridwan, dia tidak kesulitan masuk ke gudang. Ridwan membersihkan gudang itu sebagai tempat untuknya menerima bayarannya. Dia tidak akan menyanyiakan kesempatan itu, kesempatan yang sebenarnya tidak dia duga sebelumnya. Kenapa kamu tahu seluk-beluk rumahku? Tanya Marni masih heran. Apalagi Ridwan tiba-tiba membuka kamar yang Marni ataupun Fahmi tidak mengetahuinya. Kamar itu tertutup lemari besar yang memang sudah ada sejak Fahmi membelinya. Dulu rumah ini milik keluargaku, jawab Ridwan. Hal itu tidak pernah terfikirkan sama sekali oleh Marni, karena selama dia kenal Ridwan, lelaki itu tidak tinggal di rumah itu. Beneran? Iya. Rumah ini disita bank dan akhirnya dibeli suamimu, jawab Ridwan sembari menggelar tikar dan kasur lantai juga 2 bantal. Ridwan menyimpannya ke dalam plastik sehingga kasur itu tidak kotor. Marni mengendus kasur itu. Dia heran, kenapa masih wangi? Seharusnya meskipun disimpan dengan rapat, baunya juga tidak akan wangi. Kenapa? Tanya Ridwan tersenyum melihat ulah Marni. Ini kenapa masih wangi? Aku baru memasukkannya sebulan yang lalu, jawab Ridwan. Dia sudah bertelanjang dada meminta Marni mulai melakukan bayarannya. Tunggu, apa kamu juga sering kesini? Marni menatap curiga pada Ridwan. Dia beberapa kali merasa pernah digerayangi saat suaminya tidak ada di rumah. Iya, menemanimu saat suamimu tidak ada di rumah. Apa? Marni memekik dan langsung dibekap oleh Ridwan. Sekarang aku ingin merasakan langsung tubuhmu tanpa sembunyi-sembunyi. Marni langsung terdiam saat Ridwan mulai membuka pakaiannya. Dia menelan ludahnya saat tubuh lelaki itu sudah terpampang tanpa selai benang. Ridwan menarik tangan Marni untuk menyentuh alat vitalnya dan desahan pun muncul dari mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukannya bersama lelaki yang bukan suaminya. Marni sebenarnya takut. Dia masih ingat dosa, tapi kebencian pada suaminya akhirnya mengalahkan ketakutannya. Setan telah menguasai dirinya, apalagi di sampingnya adalah lelaki yang begitu luar biasa. Dia tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa itu dari suaminya. Hingga berkali-kali dia mencapai puncak yang tidak pernah dia dapatkan dari suaminya. Hingga akhirnya dia merasakan ketagihan dan memberikannya sukarela pada lelaki bukan suaminya itu. Persekongkolan mereka begitu sempurna. Ridwan menjalankan apa yang telah mereka rencanakan dengan baik. Bahkan mereka bisa membuat Mira depresi. Dan setiap kali Ridwan berhasil melakukan tugasnya, dia langsung meminta imbalan.
Ridwan bukan lelaki yang puas dengan bermain aman. Seringkali Ridwan meminta Marni melayaninya di kamar rumah Fahmi saat Fahmi sedang berada di rumah. Baginya itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak akan pernah dia dapatkan. Ridwan memang gila, dan lebih parahnya Marni juga gila, telah meladeni kegilaan Ridwan. Fahmi curiga kalau kamu masih hidup, kata Ridwan setelah mendengarkan cerita dari Haris. Mereka memang bertemu sejak lama, sama-sama menjadi pecandu wanita. Mereka bisa saja berbagi wanita dalam satu ranjang. Dari mana kamu tahu? Tanya Marni. Dari Haris. Dia dibayar Fahmi untuk mencari tahu tentang kamu. Marni merasa rencananya gagal. Haris bisa saja akan meminta bayaran lebih besar dari Fahmi. Dia tidak punya uang lagi. Untuk makan saja Ridwan yang memberikan. Apa dia akan memberitahu tentang kita pada Fahmi? Tanya Marni dengan khawatir. Iya. Marni langsung menyadarkan tubuhnya lemas mendengar ucapan Ridwan. Dia sudah membayar Ridwan mahal, tapi ternyata ketahuan juga. Tapi kalau kamu bisa membayarnya, dia pasti akan menutupinya. Dan dia bisa diandalkan untuk menteror wanita gila itu di tempat rehabilitasi. Haris punya koneksi ke sana. Aku tidak punya uang. Apa aku curi saja uang Fahmi ya? Marni langsung mendapat ide untuk mencuri uang suaminya. Dia langsung meninggalkan Ridwan dan masuk ke rumah. Saat ini Fahmi sedang ke kantor, jadi aman melakukan apa saja di rumah. Marni mencari barang berharga atau uang di kamar suaminya, tapi dia tidak menemukan apapun. Entah semiskin apa suaminya sampai tidak menyimpan barang berharga. Marni pun sangat kesal. Dia lalu mengobrak-abrik seluruh isi rumahnya hingga akhirnya dia kelelahan dan duduk di sofa sambil menangis. Ridwan melihat kemarahan Marni. Dia mendekati wanita itu lalu mengusap lembut rambut panjang wanita itu. Aku sudah melakukan sejauh ini, tapi masih ada kendala. Aku capek. Marni menangis. Dia masih belum puas memberi pelajaran kepada suaminya. Dia ingin membuat Mira gila selamanya karena telah menggoda suaminya. Kamu tidak perlu membayar dengan uang, kata Ridwan. Dia menghela nafas berat seolah takut kehilangan Marni. Dengan apa? Jangan bilang kalau aku harus melayaninya, ketus Marni. Dia mendengkus. Sudah lelah rasanya harus melayani Ridwan yang seolah tidak ada puasnya. Jika hanya itu yang dia minta, apa kamu tidak mau? Lelaki bertubuh tinggi besar tersenyum menyeringai menatap Marni dari atas sampai bawah, seolah ingin memakannya. Marni pernah bertemu lelaki itu beberapa tahun yang lalu saat reuni sekolah Fahmi. Tapi lelaki itu dulu tidak seperti itu. Marni bergidik membayangkan jika harus melayani lelaki itu. Ridwan dan Haris adalah sahabat sejak kecil. Mereka dulunya sama-sama baik, tapi pergaulan yang salah akhirnya membuat mereka berdua menjadi lelaki brengsek. Lebih tepatnya saat Marni meninggalkan Ridwan dan lelaki itu merasa menjadi lelaki paling malang. Cinta pertamanya menikah dengan lelaki lain. Ridwan yang dalam keadaan frustasi dan akhirnya mengenal dunia malam. Minuman keras sudah biasa dia tenggak. Bermain wanita malam juga sudah menjadi kebiasaannya. Kegilaan itu akhirnya menular pada Haris. Mereka sering berbagi minuman dan juga wanita. Haris, tolong perlakukan Marni dengan baik. Jangan kamu rusak dia, kata Ridwan. Marni adalah wanita yang membuatnya menjadi seperti itu. Meskipun dia sangat mencintai Marni, tapi dia sudah terbiasa membiarkan tubuh Marni dinikmati lelaki lain. Dia sudah terbiasa dengan itu. Hingga kini rasa cemburunya mungkin telah hilang. Santai bro, lo tahu sendiri kan bagaimana mainnya gua. Haris tertawa menyeringan lalu menarik lembut Marni. Dia sudah tidak sabar menikmati kulit mulus wanita yang pernah menjadi fantasinya itu. Ridwan segera meninggalkan rumah itu dengan wajah kesal.
Dia tidak yakin bisa melihat wanita yang dicintainya dijamah oleh sahabatnya di hadapannya, meskipun mereka biasa berbagi wanita. Mungkin itu yang dirasakan Fahmi saat ini. Bukan hanya sekali Haris meminta bayaran, Marni harus melayani nafsu lelaki maniak itu. Haris seolah tidak puas dan mereka melakukan hal terlarang itu hingga terdengar suara motor Fahmi berhenti di depan. Marni segera memakai bajunya dan diikuti Haris. Mereka berdua keluar lewat jendela dan segera masuk ke persembunyian gudang. Di gudang itulah Haris masih melanjutkan aksi bejatnya hingga malam hari. Kalau saja Ridwan tidak segera kembali, Haris pasti tidak akan berhenti sampai pagi. Lelaki itu memang gila. Haris, cukup. Ridwan menarik Haris yang masih menggagahi Marni, lalu mendorongnya dengan keras hingga membentur dinding. Ridwan menutupi tubuh Marni dengan selimut, lalu memeluk wanita itu. Marni menangis dalam pelukan Ridwan dengan tubuh bergetar. Bagaimana tidak, sudah berjam-jam Haris mengukungnya hingga Marni tidak sadarkan diri berkali-kali. Perjanjian kita sampai aku puas. Haris yang sepertinya kesetanan menarik kerah baju Ridwan, lalu melayangkan pukulan di perut Ridwan. Ridwan tahu keadaan Haris yang sudah seperti orang kesetanan. Memang seperti itu kalau Haris bersama wanita. Ridwan menendang alat vital Haris hingga lelaki itu mengerang kesakitan. Sialan, brengsek. Haris mengumpat sambil memegang alat vitalnya. Lalu dia memakai bajunya dan keluar dari gudang itu lewat jalan pintas. Marni masih menangis di pelukan Ridwan. Lelaki itu lalu memakaikan pakaian untuk Marni dan mengajak Marni keluar dari gudang itu. Marni masih merasakan sakit. Dia merasa terjebak oleh dua lelaki gila. Tapi Marni tidak bisa mengakhirinya. Dia masih belum puas karena Mira masih aman di tempat rehabilitasi. Haris yang masih merasakan kesakitan dan juga hasratnya yang belum tuntas, nekat memanggil wanita panggilan untuk menuntaskan hasratnya. Dia memang memiliki kelainan yang membuatnya sulit untuk menyelesaikan hasratnya dalam waktu cepat. Gila, kalau tahu lo ngutang, mending gue tidur di rumah. Dengus wanita itu sembari memakai pakaiannya kembali. Wanita itu memang sering menjadi langganan Haris ataupun Ridwan. Kalau sampai besok lo gak bayar gue, lo bakal gue laporin, bos. Kata wanita itu lalu menendang alat vital Haris dengan sepatunya. Lalu dia meninggalkan lelaki itu yang menahan sakit untuk kedua kalinya. Dasar, minta servis plus-plus tapi ngutang. Wanita itu bergumam sepanjang keluar dari tempat pengap itu. Malam ini Ridwan, Haris dan juga Marni menuju tempat rehabilitasi. Haris yang sudah mendapatkan bayaran tidak bisa menolak lagi saat Ridwan mendatanginya meskipun Haris masih kesal kepada Ridwan. Haris masuk terlebih dahulu, sedangkan Ridwan dan Marni masih berjaga di luar. Beberapa menit kemudian Haris datang lagi dan mengajak mereka masuk lewat pintu ke belakang. Haris punya saudara yang bekerja di sana, hingga mudah baginya untuk masuk ke sana. Siapa kalian? Mira yang sedang berbaring langsung duduk saat melihat Haris mendekatinya. Lelaki itu tersenyum menyeringai, lalu mendekatkan wajahnya mengendus penuh nafsu kepada Mira. Gadis itu jelas lebih mempesona dibanding Marni, apalagi postur tubuh Mira yang begitu menggoda. Mira mendorong tubuh kekar itu. Dia jijik melihat seringai Haris. Tatapannya tertuju pada Ridwan, lelaki yang membuatnya gila. Mira akhirnya dianggap gila saat melarikan diri dari Ridwan yang ingin memperkosanya. Baginya dianggap gila lebih baik daripada harus kehilangan kehormatan. Mira tidak sepenuhnya gila. Dia hanya depresi dan akhirnya dia pura-pura gila. Kalian pergi ke Mira. Dia ketakutan saat Marni mendekat. Akhirnya misteri arwah itu terjawab. Marni belum mati. Hei, wanita jalang, tidak tahu diri, perebut suami orang. Marni menampar Mira berkali-kali hingga wajah gadis itu memerah. Kamu suka sama suamiku? Ambil. Marni mengambil rokok dari tangan Haris, lalu menempelkan di lengan mulus Mira. Mira hanya meringis menahan sakit. Dia tidak mau merespon apapun karena tujuannya adalah tetap dianggap gila dan bisa dipindahkan dari tempat itu.
Tidak sampai di situ saja, Marni menjambak, menendang, memukul, meluapkan kemarahannya yang semakin memuncak. Dia harus menjadi santapan dua laki-laki gila yang sedang bersamanya hanya karena suaminya tergoda dengan Mira. Mira pun lemas tak berdaya saat rambut indahnya dijambak hingga dirinya terseret. Beruntung seseorang memberitahukan pada 3 orang tersebut untuk segera keluar dari kamar Mira. Mungkin kalau tidak segera ada yang datang, Mira bisa saja cedera lebih parah. Masih dalam kesadaran penuh, Mira mengambil tali dan mencantolkannya di ranjang tingkat itu. Dia masih ingat dosa dan tidak berniat untuk bunuh diri. Itu bukan rencananya. Tapi rencananya adalah pura-pura bunuh diri agar Fahmi membawanya keluar dari tempat rehabilitasi itu. Dan rencananya pun berhasil. Esok harinya Fahmi datang dan mengajaknya keluar dari tempat itu. Mira mengajak Fahmi untuk tinggal di rumah Fahmi. Dia berencana mencari bukti kalau Marni masih hidup dan Marni ada hubungannya dengan 2 lelaki yang berusaha memperkosanya. Mira pernah melihat Haris menemui Fahmi sekitar setahun yang lalu. Kebersamaannya bersama Fahmi membuatnya mulai menaruh hati kepada lelaki itu. Selama ini dia tidak sedikit pun punya ketertarikan pada Fahmi. Mereka hanya rekan kerja, tapi keadaan yang memaksanya. Ya, karena keadaan akhirnya Mira mulai jatuh hati kepada Fahmi. Dia yakin bahwa Fahmi tidak akan menerima kembali Marni setelah mengetahui kalau Marni telah meneror mereka. Mira berjanji akan mewujudkan apa yang Marni tuduhkan. Dia akan merebut Fahmi dan akan membuat Fahmi menikahinya. Dia sudah hancur karena kecemburuan Marni dan kini dia akan membalas perlakuan Marni dengan merebut suaminya. Dia berjanji akan membuat Fahmi menceraikan Marni dan menikahinya. Teman itu mempunyai peran yang besar dalam mengubah hidup seseorang. Terkadang juga bisa merubah watak, karakter, dan akhlak karena pengaruh teman. Begitu yang terjadi pada Marni. Dulu saat Marni masih belum berteman dengan teman-temannya, dia adalah wanita lembut. Itu dulu, saat awal menikah dan beberapa bulan kemudian, Marni berubah saat Fahmi terlalu memanjakannya. Dia seperti memanfaatkan kebaikan suaminya. 1 bulan sudah setelah kejadian itu, Marni bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Fahmi tidak bisa melakukan apa-apa karena setiap kali Fahmi menanyakan hal itu, Marni selalu mengatakan kalau yang dilakukannya karena ulah Fahmi. Dia malah menuntut Fahmi untuk tidak dekat dengan Mira. "Bagaimana istrimu? Apa dia berubah baik?" tanya Rais dengan sarkas. Dia heran kepada temannya. Sebenarnya Rais bukan pendukung perceraian, karena perceraian itu hal paling dibenci Allah. Begitu yang dia tahu dari seorang ustadz yang tiap 1 minggu sekali melakukan tausiah di kantor. Tapi menurut Rais, apa yang dilakukan Marni itu bukan hal yang bisa dimaklumi. Masih sama. Fahmi menghembuskan nafasnya kasar seolah mengeluarkan beban berat dalam hidupnya. "Kamu masih mau bertahan?" Fahmi menggedikan bahu, tidak tahu harus bagaimana. Dia seperti tidak punya pilihan selain bertahan, meskipun dia merasa sudah tidak bisa mengendalikan istrinya. Setiap hari Marni semakin menuntut hingga tabungannya benar-benar habis. Bodoh. Mungkin itu yang pantas disematkan untuk Fahmi. Wanita itu dinikahi karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama. Niscaya kamu akan beruntung. Rais menyebutkan hadis yang sering kali dia dengar. Kalau kamu merasa Marni termasuk wanita-wanita yang taat beragama, maka pertahankanlah. Rais menepuk pundak Fahmi lalu meninggalkannya. Fahmi menatap punggung Rais sembari memikirkan perkataan Rais yang tiba-tiba menjadi begitu bijak. Fahmi sadar kalau Marni memang bukan wanita yang bisa disebut taat. Marni sering melalaikan sholatnya. Fahmi bertahan bukan hanya karena cinta, tapi juga dia ingin disebut lelaki setia, meskipun dia sudah dianggap selingkuh oleh istrinya sendiri. Fahmi menunggu istrinya karena sejak dia pulang istrinya tidak ada di rumah. Dia sudah bertanya pada mertuanya, tapi Marni tidak ada di rumah mertuanya. Mereka malah seperti sengaja menutupi keberadaan Marni. Setidaknya itu yang dia rasakan sejak kejadian sebulan yang lalu. Panggilan telepon membuyarkan lamunan Fahmi.
Dia langsung menerima panggilan dari Mira. Ini adalah pertama kali Mira menghubunginya setelah dia mengantar ke rumah orang tua Mira. Saat itu Fahmi mengatakan kalau Mira mendapat teror lagi segera menghubunginya. "Iya Mir," sapa Fahmi saat panggilan terhubung. "Apa kamu bisa ke rumah sekarang?" tanya Mira, suaranya begitu lembut terdengar di telinga Fahmi. Fahmi melihat jam di dinding. Belum terlalu malam dan istrinya juga tidak ada di rumah. "Bisa? Aku kesana sekarang ya." Lelaki yang tidak dihargai di rumahnya terkadang sangat mudah terbuai saat ada yang memperlakukannya lembut. Begitu juga yang dirasakan Fahmi. Tidak salah, karena selama ini Marni terlalu abai, dan sejak kejadian itu, istrinya tidak mau tidur bersamanya. Baginya lelaki normal itu sangat berat. "Nak Fahmi, saya sangat berterima kasih karena Nak Fahmi membantu Mira bisa diterima kerja lagi," kata Ahmadi. Fahmi bisa meyakinkan atasannya kalau Mira bisa bekerja lagi. Mira sudah sembuh total. Beruntung rekan kerjanya tidak pernah mempermasalahkan kabar gilanya Mira. Itu pun berkat Fahmi. Hal inilah yang membuat Mira semakin tertarik kepada Fahmi. Mira itu korban Marni. Seharusnya saya harus melakukan lebih dari ini, ujar Fahmi. Dalam hati Fahmi menginginkan lebih. Menikahinya mungkin. Tapi yang Mas Fahmi lakukan itu sudah lebih dari cukup. Saya juga minta maaf telah menyusahkan Mas Fahmi. Mereka berdua saling menatap. Ada sebuah perasaan yang mungkin sama mereka rasakan, tapi sebuah tembok tebal menghalanginya. Fahmi segera mengingatkan hatinya bahwa dia seorang suami. Tapi jika bisa memilih, Fahmi akan memilih Mira jika wanita itu mau. Jelas, Marni dan Mira itu berbeda. Mira begitu lembut sedangkan Marni begitu kasar. Deheman Ahmadi membuat mereka berdua saling memalingkan wajah. Entah dari mana awalnya, yang jelas rasa itu tiba-tiba saja datang tanpa diminta. "Maaf, Nak Fahmi bisa pulang sekarang, sudah malam," kata Ahmadi mengusir secara halus. Dia tidak mau jika putrinya disebut perebut suami orang. "Oh iya, kalau begitu saya pamit Pak." Mira mengantar Fahmi hingga di depan pintu. Dia sebenarnya masih ingin bersama Fahmi, tapi ayahnya sepertinya tidak menyukainya. "Hati-hati Mas," ujar Mira saat Fahmi menaiki motornya. "Iya, kamu juga hati-hati. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku." Setelah mengantar Fahmi, Mira kembali lagi. Ternyata ayahnya sudah berada di depan pintu menatapnya tajam. "Apa kamu tidak ada hubungan dengan Fahmi?" tanya Ahmadi penuh selidik. "Pak, aku tidak ada hubungan apa-apa. Mas Fahmi itu orangnya baik dan bertanggung jawab. Siapa yang tidak suka?" Kilanya tapi juga membetulkan pertanyaan ayahnya. "Mira, dia itu suami orang," tegas sang ayah. "Laki-laki itu boleh punya istri dua, Mira. Kalau kamu menyukai Fahmi, sama saja kamu membenarkan tuduhan istri Fahmi." "Aku tidak melakukannya, dituduh juga. Sekarang aku akan buktikan tuduhannya memang benar." Mira memang sangat kesal dengan ulah Marni. Dia sudah membulatkan tekadnya untuk mendekati Fahmi. "Mira, hentikan semuanya kalau kamu tidak ingin menyesal," sang ayah mengingatkan. Tapi Mira tidak peduli. Dia lalu meninggalkan ayahnya yang masih berdiri di depan pintu dengan wajah memerah. Lelaki itu tahu kalau Fahmi lelaki baik dan bertanggung jawab. Tapi dia tidak mau putrinya menjadi perusak rumah tangga orang lain. Jika Fahmi bukan suami orang, mungkin dia sudah meminta Fahmi untuk menikahi putrinya. Dari kejauhan Fahmi melihat Marni turun dari boncengan motor. Awalnya Fahmi mengira kalau itu ojek, tapi ternyata lelaki yang membonceng Fahmi mencium kening Marni. Coba, hati lelaki mana yang tidak panas melihat adegan itu? Fahmi mengepalkan tangannya saat akan semakin mendekat. Lelaki itu sudah keburu pergi. Dia tidak bisa melihat wajah lelaki itu. "Marni!" bentak Fahmi. Marni terlonjak. Dia tidak menyangka kalau suaminya masih berada di luar. Ini bukan kebiasaan suaminya. "Baru pulang Mas? Habis ke rumah wanita itu?" sinis Marni. "Siapa lelaki tadi?"
Tanya Fahmi sambil masih mengepalkan tangannya menanam marah. Siapa? Dia tukang ojek, jawab Marni lalu dia berjalan ke arah rumah. Fahmi tersenyum sinis. Dia bisa gila kalau terus-terusan melihat ulah Marni. Fahmi segera memasukkan motornya lewat pintu belakang. Dia segera masuk ke kamar mengikuti Marni yang masuk ke kamar. Dia segera mengunci kamar itu. Keluar mas, aku mau ganti baju. Marni berusaha mendorong tubuh Fahmi, tapi Fahmi masih bertahan dan menatap tajam istrinya. Kamu masih kurang denganku ya? Sini, aku akan puaskan kamu sampai esok hari. Fahmi menyeringai dia lalu mendorong tubuh Marni hingga terjerembab di ranjang. Hentikan, aku capek. Marni berusaha mendorong Fahmi, tapi tenaganya kalah jauh dari suaminya. Fahmi menarik baju Marni kasar hingga terbuka baju atasnya. Matanya terbelalak saat melihat tanda merah di beberapa bagian. Dadanya bergemuruh saat tanda merah itu berada di dada Marni. Dia semakin penasaran dengan apa yang dilakukan Marni di luar. Dia lalu menarik pakaian bawah Marni. Amarahnya semakin memuncak saat dia mencium aroma sperma yang masih menempel di area sensitif Marni. Fahmi segera menarik tubuhnya. Kesalahan Marni sudah tidak bisa dimaafkan. Marni, aku talak kamu dan sekarang juga kamu pergi dari rumahku. Baiklah, kalau itu maumu mas. Aku juga sudah muak hidup miskin. Marni mengemasi bajunya lalu meninggalkan rumah Fahmi. Fahmi hanya melihat dari jauh saat Marni dijemput lelaki itu. Dia yakin kalau Marni memang telah berselingkuh dengan Ridwan. Dia telah memutuskan hal yang sebenarnya tidak pernah dia pikirkan. Bercerai sebenarnya bukan satu-satunya jalan keluar, tapi dia tidak mau berhubungan dengan pezina. Aku sudah mentalak Marni, kata Fahmi saat dia bertemu Rais di kantor. Beberapa rekan kerjanya yang mendengarkan pembicaraan itu ikut menguping. Itu bisa menjadi bahan gosip di kantor kalau mereka sedang jenuh dengan pekerjaan. Beneran? Rais bertanya tidak percaya dengan keputusan Fahmi yang tiba-tiba. Padahal kemarin Fahmi seperti masih berat menceraikan Marni. Iya. Semalam sepertinya dia memang berselingkuh dengan laki-laki itu. Marni menerima begitu saja. Iya. Bahkan dia mengatakan kalau memang menginginkan perceraian itu. Dia sudah muak hidup miskin denganku. Jangan bersedih. Mungkin jodohmu dengan Marni hanya sampai di situ. Seharusnya ambil hikmahnya sajalah. Setelah resmi bercerai, segeralah menikah. Kamu punya kesempatan mendapatkan momongan. Ujar Rais memberi semangat pada Fahmi. Sepertinya Rais memang ingin menjodohkan Fahmi dengan Mira. Sejak Mira tinggal di rumahnya, Mira jadi dekat dengan istrinya. Dilihat dari segi manapun, Mira jauh lebih di atas Marni. Begitu yang dilihat Rais. Fahmi hanya menghela nafasnya. Dia masih belum bisa menerima kejadian semalam. Bagaimana dia tidak hancur? Istri yang selama ini dia sayangi dan dia bela mati-matian ternyata tega mengkhianatinya. Mungkin jika tidak melihat bekas-bekas itu, dia akan tetap mencintai Marni. Kini rasa cintanya hilang bersamaan dengan rasa kecewa. Apa semua perempuan seperti itu? Mudah berpaling saat tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kabar perceraian Fahmi langsung tersebar di kantor. Hal ini juga didengar Mira. Wanita itu sangat senang karena tidak perlu sampai harus melakukan rencananya. Fahmi sudah menceraikan istrinya. Beberapa hari yang lalu Mira sudah mengetahui siapa laki-laki yang bersama Marni. Bagaimana Mir? Apa kamu akan menceritakan keterlibatan Haris dengan Marni? Tanya Rais saat Mira berada di rumah Rais. Tidak perlu mas. Aku tidak mau Mas Fahmi akan lebih kecewa mendengarnya. Mira sudah mengetahui skandal antara Marni, Ridwan, dan Haris. Saat ini Marni harus membayar kedua laki-laki tersebut. Entah membayar kedua lelaki itu atau sebaliknya, karena Fahmi juga sedang kekurangan uang setelah kekacauan yang dibuat Marni. Rais kagum pada Mira. Dia merasa harus bergerak cepat menjodohkan mereka berdua. Rais takut kalau Fahmi akan goyah lagi jika Marni meminta rujuk.
Meskipun itu bukan masalahnya, tapi melihat kelakuan Marni yang sudah di luar batas membuat Rais harus menyelamatkan sahabatnya itu. "Apa kamu menerima jika Fahmi berniat menikahimu?" tanya Rais. Mira menunduk. Dia malu mengakui kalau dia suka dengan Fahmi, meskipun dia sudah memberi sinyal pada istri Rais kalau dirinya menyukai Fahmi. "Mir, kamu itu tidak usah malu. Kalau kamu mau, aku akan sampaikan pada Fahmi," ujar Rais berusaha meyakinkan Mira. "Kalau Mas Fahmi mau, saya juga mau, Mas," jawab Mira malu-malu. "Ya sudah, beri waktu Fahmi bercerai dulu dengan istrinya." Romlah yang baru saja mendengar kabar putranya yang sudah menceraikan Marni langsung mendatangi rumah putranya. Dia kesal dengan putranya karena tidak memberi kabar kepadanya. Selama ini dia dan dua anaknya ketakutan karena Marni beberapa kali mendatangi mereka sebagai arwah. Dia sangat marah setelah mendengar kalau ternyata Marni mengelabui mereka. Dia merasa telah dipermainkan oleh menantunya. Sebenarnya Romlah ragu untuk masuk mengingat saat itu dia hampir saja sakit jantung gara-gara teror Marni. Romlah akhirnya tetap berada di luar menunggu putranya datang. Wanita setengah abad itu membersihkan halaman rumah yang sudah seperti tidak pernah dijamah. Bagi Romlah, Marni memang menantu yang buruk. Marni tidak pernah mendatanginya dan terlihat tidak suka kalau dia datang. Romlah bukan ibu yang minta belas kasihan anaknya. Dia sudah cukup dibantu putranya dan sudah punya modal untuk usaha yang dikelola dua putrinya. Tapi Marni selalu mencurigainya tiap kali dia datang menemui Fahmi. Sebenarnya sebagaimanapun keadaan Marni, Sulastri tidak ingin anaknya bercerai. Dia rela tidak dianggap oleh menantunya asal putranya bahagia. "Bu, kapan datang? Kenapa tidak langsung masuk?" tanya Fahmi saat melihat ibunya yang berada di luar. "Ibu takut Marni datang," jawab Romlah lalu mengikuti putranya masuk ke rumah. Sebenarnya Romlah masih merasa takut jika mengingat teror yang dilakukan Marni. Dia juga masih tidak sepenuhnya percaya kalau menantunya bisa melakukan hal itu, berpura-pura mati lalu menghantui suami dan mertuanya. Marni tidak akan datang. Seandainya datang, dia tidak akan jadi hantu, ujar Fahmi. Lelaki itu langsung mengambil makanan yang dibawa ibunya. Beberapa hari ini dia terpaksa makan mie instan karena uangnya sudah habis. "Apa benar kamu menceraikan Marni?" tanya sang ibu. "Iya, Bu. Marni sudah tidak bisa dikendalikan. Aku tidak bisa menasihatinya." "Fahmi, ini yang ibu takutkan. Kenapa ibu dulu melarangmu menikahi Marni? Mereka itu dari keluarga kurang mengerti agama," ujar Romlah. Dia tidak bermaksud menghakimi keluarga Marni, tapi dia hanya khawatir putranya yang juga belum terlalu dalam belajar agama akan terpengaruh dengan Marni. Dia ingin putranya menikah dengan wanita mengerti agama dan bisa mengingatkan Fahmi. "Semua sudah terjadi, Bu. Sekarang aku akan hati-hati jika mencari istri. Kamu masih mau menikah lagi?" tanya Romlah tidak percaya dengan ucapan putranya. Karena selama ini yang dia tahu, putranya begitu mencintai Marni sampai apapun yang Marni inginkan selalu diturutinya. "Iyalah, Bu. Aku juga ingin punya anak," jawab Fahmi. Dia masih muda, tidak mungkin tidak menikah lagi. Dia masih membutuhkan pendamping hidup. "Alhamdulillah, Ibu takut kalau kamu tidak mau menikah lagi." Fahmi akhirnya segera mengesahkan perceraian mereka secara hukum. Proses perceraian itu terbilang mudah karena mereka tidak punya anak. Fahmi hanya memberikan sebagian harta yang dia miliki setelah menikah. Sedangkan rumah itu sudah Fahmi beli sebelum menikah. Fahmi tidak terlalu perhitungan soal harta. Dia memberikan toko yang dikelola adiknya untuk Marni. Bagaimanapun juga, Marni sudah 5 tahun menemaninya. Fahmi lalu membangun toko lagi untuk dikelola adiknya. Dia menjual rumahnya dan membeli rumah yang lebih kecil, sebagian dia gunakan untuk membangun toko lagi untuk adik dan ibunya. Fahmi menjual rumah itu setelah tahu kalau rumah itu dulu milik Ridwan dan tahu kalau Marni melakukan hubungan gelap bersama Ridwan di rumah itu.
Dia merasa sangat jijik jika mengingat apa yang istrinya lakukan. Dia ingin menghapus kebersamaannya dengan Marni. Dia tidak ingin berurusan dengan Marni lagi. Singkatnya 5 bulan sudah Fahmi menjalani kehidupan sebagai seorang duda. Dia mulai menata hidupnya. Pekerjaannya juga semakin membaik karena dia naik jabatan menjadi manajer junior. Setidaknya karena kecakapannya dia sudah naik jabatan. Meski gajinya juga belum sebesar manajer senior, semua itu butuh proses. Fahmi mengundang rekan kerjanya untuk menempati rumah baru dan juga untuk tasyakuran atas kenaikan jabatan. Semua rekan kerjanya mendukung penuh Fahmi. Mereka tahu bagaimana kepahitan hidup Fahmi dengan tetap menjalankan pekerjaan dengan baik. Fahmi termasuk karyawan yang rajin, hingga dipercaya menjadi manajer. Mas, ternyata karena dia kamu menceraikanku. Semua orang yang ada di ruangan itu menoleh ke arah Marni yang tiba-tiba datang dengan wajah memprihatinkan. Fahmi menatap mantan istrinya yang sangat berbeda. Dia bahkan hampir tidak mengenalinya. Karena rambutnya acak-acakan dan ada bekas tamparan di pipi putih itu. Dulu Fahmi mengeluarkan uang ratusan ribu tiap bulannya hanya untuk perawatan wajah istrinya. Sebagai lelaki dia senang melihat kulit mulus sang istri. Dia tidak mempermasalahkan jika Marni menghabiskan banyak uang untuk perawatan wajah. Kini uang sebanyak itu seolah tidak ada artinya saat melihat penampakan wajah Marni. Apa maksudmu, Marni? Romlah mendekati mantan menantunya dengan wajah memerah. Baru kali ini dia bertemu dengan Marni setelah kejadian teror itu. Sebenarnya Romlah sangat ingin mendatangi Marni, tapi Fahmi selalu melarangnya. Ibu pasti yang merencanakan Mas Fahmi dekat dengan jalan itu kan? Marni menunjuk Mira yang sedang duduk bersama kedua adik Fahmi. Melihat itu membuat Marni sakit hati. Rencana apa? Bukannya kamu yang berselingkuh? Sinis Romlah. Aku begini karena kamu, Mas. Marni berteriak sambil menunjuk wajah Fahmi. Hei, kenapa kamu selalu menyalahkan anakku? Kamu sekarang bukan istrinya, dan Fahmi bebas dengan siapa saja termasuk Mira. Oh, ternyata benar. Ibu dan Mas Fahmi telah merencanakan dari dulu. Dan aku korban. Memang, terkadang orang yang menyakiti orang lain malah merasa menjadi korban. Dia melakukannya karena membalas apa yang orang lain lakukan. Begitupun yang dirasakan Marni. Dia merasa telah menjadi korban perselingkuhan suaminya. Ini gimana ini? Marni, kenapa kau di sini? Ridwan dengan wajah memerah menarik Marni keluar dari rumah itu. Dia terus saja menarik Marni meskipun Marni tidak mau. Setelah sidang perceraian, Ridwan menikahi Marni secara siri. Awalnya Ridwan sangat lembut kepada Marni, tapi setelah 1 bulan mereka menjadi suami istri, sikap Ridwan berubah. Ridwan menjadi lelaki temperamen dan begitu posesif. Ridwan tidak mau melihat Marni tampil cantik. Dia selalu merasa cemburu pada Marni. Kamu mau menggoda mantan suamimu lagi? Masih kurang kamu. Ridwan mencengkeram lengan Marni dengan wajah memerah penuh kecemburuan. Apa kamu kurang puas denganku? Tanyanya lagi dengan masih mencengkeram lengan putih Marni. Lepaskan, sakit. Marni meringis. Dia menoleh ke arah Fahmi menatap penuh harap. Dia ingin lepas dari Ridwan. Terkadang orang mengabaikan apa yang telah menjadi miliknya dan menginginkan milik orang lain. Marni merasa cinta Fahmi masih kurang dibanding cinta Ridwan. Iya, sejak Marni menjadi istri Fahmi, Ridwan memperlihatkan ketulusan cintanya. Tapi setelah dia menikah dengan Ridwan, dia baru menyadari ternyata tidak ada yang bisa menyamai cinta Fahmi. Dan akhirnya kini Marni menyesal. Fahmi melihat adegan itu, dia tidak tega melihat Marni diperlakukan kasar oleh Ridwan. Kenapa Marni meninggalkannya demi lelaki kasar itu? Dia sendiri tidak pernah berlaku kasar kepada Marni. Itu bukan urusanmu, Fahmi. Sang ibu seolah paham dengan apa yang dipikirkan putranya. Dia tahu sebesar apa cinta Fahmi pada Marni. Fahmi lalu kembali lagi menemui teman-temannya. Sebenarnya setelah acara tasyakuran ini dia akan melamar Mira, tapi hatinya masih tertuju pada Marni. Ini juga Fahmi kenapa makin kocak. Ya, begitulah. Fahmi, kamu kenapa? Tanya Rais setelah melihat Fahmi seperti gelisah setelah kedatangan Marni.
Tidak. Kamu itu sedang gelisah. Wajahmu itu tidak bisa berbohong, Fahmi. Fahmi menghela nafasnya. Dia lalu melihat ke arah Mira. Gadis itu terlihat begitu tulus dan juga sangat baik kepada ibu dan adiknya. Dia telah membiarkan Mira menunggu. Aku masih ragu untuk melamar Mira, ucapnya masih tetap menatap gadis itu. Sedang yang ditatap tersenyum sangat manis. Hati Fahmi masih belum bisa terbuka sempurna. Meskipun tidak sebanyak dulu, tapi Fahmi masih mencintai Marni. 5 tahun bersama itu bukan waktu yang singkat. Apa yang membuatmu ragu? Entahlah. Aku sendiri bingung. Karena Marni. Kenapa kamu seperti ini? Marni itu sudah menikah. Tapi dia seperti tidak bahagia. Itu bukan urusanmu, Fahmi. Benar kata ibumu, kebahagiaan Marni bukan urusanmu. Rais berkata tegas agar Fahmi sadar. Fahmi terdiam, memikirkan ucapan Rais dan juga ibunya. Memang seharusnya kebahagiaan Marni tidak ada sangkut pautnya dengannya lagi. Apa yang dia harapkan dari Marni? Selama ini juga Marni tidak menghargainya sebagai suami. Fahmi memang terlalu bodoh. Dia bahkan seperti bisa disetir oleh Marni karena saking cintanya. Bodoh Fahmi. Aku jitak sini. Keselin banget Fahmi. Istikharahlah dulu, ujar Rais mengingatkan. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan tanpa bantuan sang pemilik hidup, karena jiwa dan raga kita adalah sepenuhnya hak Tuhan. Fahmi mengangguk. Betapa selama ini dia melupakan itu. Dia lupakan keberadaan sang Khalik. Dia telah melalaikannya karena terlalu fokus membahagiakan orang-orang yang dia sayangi. Malam itu Fahmi dengan ditemani ibunya datang ke rumah Mira. Mereka disambut baik oleh keluarga Mira. Mungkin saat itu adalah kebahagiaan yang selama ini tidak didapat oleh Ahmadi. Lelaki senja itu kehilangan anak-anaknya dan berkat bantuan Fahmi kedua anaknya bisa kembali kepadanya. Mungkin karena itu juga dia menerima Fahmi menjadi menantunya. Kami berterima kasih pada anak Fahmi karena telah banyak membantu kami, ujar Ahmadi dengan tulus. Itu memang sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu. Kami juga telah membuat Mira ikut terlibat masalah kami, jawab Romla. Tujuan kami ke sini ingin melamar Nak Mira untuk menjadi istri Fahmi. Sebenarnya Fahmi sudah melamar secara langsung kepada Mira. Kini mereka hanya melakukan sebuah ikatan resmi saja. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu cepat mengingat Fahmi dan Mira sudah dekat. Para orang tua takut kalau mereka sampai melakukan hal terlarang sebelum waktunya, mengingat Fahmi yang seorang duda. Kali ini Romlah yang mempersiapkan pernikahan putranya itu. Dulu dia tidak menyiapkan pernikahan Fahmi dan Marni, tapi kali ini dia mempersiapkan sendiri karena dia yakin dengan wanita yang akan dinikahi Fahmi adalah wanita baik-baik. Mira seringkali mengiriminya makanan dan sering menemuinya meskipun Fahmi tidak ada di rumah. Mira sangat pintar mengambil hati Romlah. Pernikahan Fahmi dan Mira digelar secara sederhana. Fahmi dan Mira hanya mengundang teman kantornya saja. Perjalanan cinta mereka terbilang unik sih. Dari tuduhan hingga akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Mira telah membuktikan pada Marni kalau tuduhan itu telah dia jadikan kenyataan. Mira telah memenangkan hati Fahmi. Setelah para undangan pulang, Fahmi langsung memboyong Mira ke rumahnya. Mira tega meninggalkan ayahnya karena kakaknya sudah kembali. Mira, sekarang kamu sudah menjadi istri Fahmi. Ibu harap kamu bisa menjadi istri dan ibu bagi anak-anak Fahmi nanti, ujar Romlah saat menyambut kedatangan menantunya. Doakan kami segera dipercaya punya momongan ya Bu, ucap Mira. Dia tahu bagaimana suami dan mertuanya begitu menginginkan keturunan. Dia juga berharap semoga pernikahannya bisa memberikan kebahagiaan. Ya sudah, ibu pulang dulu, kalian istirahatlah. Romlah mengusap punggung Mira dengan lembut. Dia punya harapan besar akan hadirnya anak dari pernikahan mereka. Jarak rumah Fahmi dan ibunya tidak jauh. Fahmi memang mencari rumah yang tidak jauh dari rumah ibunya.
agar bisa sering mengunjungi ibunya. Dia sudah terlalu lama mengabaikan ibunya karena Marni selalu melarangnya sering-sering mengunjungi ibunya. "Kamu pasti capek. Ayo kita istirahat," ujar Fahmi setelah ibunya pulang. Sejak pernikahannya dengan Mira, Fahmi tidak banyak bicara. Dia seperti tengah dalam persimpangan hatinya. Ia masih merasa berat untuk menikah lagi. Kalau bukan karena ibunya, dia tidak akan segera menikahi Mira. "Mas, apa kamu masih tidak bisa melupakan Mbak Marni?" tanya Mira yang dari tadi melihat suaminya tidak bahagia. "Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku hanya merasa kamu tidak bahagia menikahiku." "Aku capek, Mir. Tidurlah." Oke, kita flashback sedikit. "Mas, temui aku di tanah kosong depan rumah kita." Fahmi mengerutkan keningnya. Ada apa Marni memintanya untuk menemuinya? Dia ragu akan memenuhi permintaan Marni karena besok dirinya akan menikah. Semenjak melihat perlakuan kasar Ridwan, mau tidak mau membuatnya tidak bisa untuk tidak peduli kepada Marni. "Tunggu aku. Aku akan segera kedatang." Fahmi masih tetap seperti dulu. Dia tidak bisa menolak permintaan Marni. Bukan karena dia masih berharap pada mantan istrinya itu, tapi ini murni kemanusiaan. Mungkin karena hati manusia bisa saja berubah. Fahmi keluar mengendarai motor metik yang dibeli Marni dulu. Pikirannya tertuju pada Marni. Ada apa dengan Marni? Apa dia tidak bahagia dengan pernikahannya? Fahmi terus saja bermonolog selama perjalanan. Lampu motor itu menyorot wajah menyedihkan Marni. Fahmi segera menghentikan motornya tepat di hadapan Marni. Marni tiba-tiba memeluk Fahmi. Ada kerinduan saat melihat wajah teduh itu. Dulu dia selalu bersikap seenaknya pada Fahmi karena selama menjadi suaminya, Fahmi begitu sabar kepadanya. Dia telah memanfaatkan kebaikan lelaki yang kini telah menjadi mantan suaminya. Menyesal. Dia sangat menyesalinya. Dia ingin kembali kepada suaminya lagi. "Kamu kenapa?" tanya Fahmi lalu berusaha menjauhkan tubuh Marni yang erat memeluknya. "Sebentar, Mas. Aku masih merindukanmu," pinta Marni. "Marni, kamu ini istri orang. Kita tidak boleh begini." Fahmi berusaha melepaskan pelukan Marni. Dia tahu batasannya tidak akan melampaui batasannya, meskipun dalam hatinya ingin memeluk mantan istrinya itu untuk menenangkan. "Mas, maafkan aku." Lirih Marni. Dia menunduk malu karena telah mengkhianati lelaki di hadapannya itu. "Aku sudah memaafkanmu. Dan kamu sudah menikah. Sekarang kita hidup masing-masing. Lupakanlah yang telah lalu. Seandainya kamu tidak berselingkuh dengan Mira, aku tidak akan terjebak menikah dengan Ridwan." Marni masih saja menganggap tuduhannya itu benar. Apalagi dia mendengar Fahmi akan menikahi esok hari. Bukankah itu juga sebuah pembenaran? "Sudah berkali-kali aku katakan aku tidak berselingkuh dengan Mira. Tapi sekarang terbukti kalau kalian dulu memang selingkuh. Kalian mau menikah kan?" Marni menaikkan intonasi nada bicaranya. Dia begitu cemburu mendengar Fahmi akan menikah. Lalu bagaimana kalau nanti Fahmi punya anak? Fahmi pasti akan melupakannya. "Aku menikahinya bukan karena aku selingkuh. Aku bertanggung jawab atas perlakuanmu kepada Mira." Fahmi juga ikut menaikkan nada bicaranya. Kalau Marni tidak melakukan teror kepada Mira, semua ini tidak akan terjadi. Yang salah di sini tetap saja Marni. "Tetapi aku terjebak dua lelaki gila karena kamu, Mas." Marni tetap saja Marni. Ya, dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya meskipun yang dia lakukan adalah kecemburuannya saja. "Dua lelaki?" tanya Fahmi penuh selidik. Marni mengangguk, menatap mantan suaminya dengan tatapan penuh harap. Dia ingin Fahmi membantunya lepas dari Ridwan. Dia sudah lelah hanya menjadi pemuas nafsu saja.
Siapa? Marni diam. Dia ragu untuk menjawab. Dia tahu kalau Haris itu teman Fahmi. Dia pernah dikenalkan oleh Fahmi saat reuni sekolah Fahmi dulu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.